buckle down. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan suatu trik untuk menebak jenis-jenis segitiga dengan saya Jody Indra Prastia dengan NIM 202020 044. Kebalikan teorema Pythagoras. Pasti kalian sudah pernah mempelajari tentang teorema Pythagoras kan? Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam triknya, kita harus tahu dulu apa itu kebalikan dari teorema Pythagoras. Kebalikan teorema Pythagoras pada dasarnya merupakan suatu cara untuk menentukan jenis segitiga jika panjang sisi-sisinya diketahui. Kegunaan kebalikan teorema Pythagoras. Kegunaan kebalikan teorema Pythagoras ini yang mendasari kita untuk menebak jenis-jenis segitiga. Selain menebak jenis segitiga, kebalikan teorema Pythagoras juga berguna untuk menentukan di mana letak siku-sikunya berada. Jenis-jenis segitiga. Ada 3 jenis yang harus kita ketahui. Pertama, segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau besar sudutnya 90 derajat. Kedua, segitiga lancip, yaitu segitiga yang tiap sudutnya merupakan sudut lancip atau besar sudutnya antara 0 derajat hingga 90 derajat. Ketiga, segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul atau besar sudutnya antara 90 derajat hingga 180 derajat. Sekarang waktunya kita mempelajari triknya. Ada syarat wajib sebelum kita menentukan jenis segitiga, yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu sisi-sisinya. Selanjutnya, kita pilih salah satu sisi terpanjang. Misalkan, sisi A, B, dan C dengan A adalah sisi terpanjang. Dengan demikian, kita peroleh rumus seperti berikut. Jika nilai A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut segitiga siku-siku. Jika nilai A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut segitiga lancip. Dan jika nilai A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut segitiga tumpul. Dengan teori kebalikan Pythagoras ini, kita juga dapat menggunakan untuk menebak siku-siku segitiga ABC berdasarkan kemungkinan berikut. Jika nilai A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-sikunya terletak di A. Jika nilai B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-sikunya terletak di B. Dan jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC siku-sikunya terletak di C. Apakah kalian masih bingung? Yuk mari kita buktikan. Soal pertama. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 5 cm, panjang AC sama dengan 3 cm, dan panjang BC sama dengan 8 cm. Tentukan jenis segitiga ABC, apakah segitiga lancip, siku-siku, atau tumpul. Kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan di soal. Setelah itu kita jawab. Di sini kita pilih sisi terpanjang, yaitu BC 8 cm. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus. BC kuadrat akan lebih besar dari atau kurang dari atau sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. BC kuadrat yaitu 8 cm yang dikuadratkan, maka sama dengan 64. AC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat, yaitu 9 ditambah 25.
maka hasilnya 34. Di sini kita lihat bahwa 64 lebih besar daripada 34. Maka dari itu, segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Soal kedua. Diketahui segitiga ABC dengan AB 14 cm, AC 14 cm, BC 16 cm. Yang ditanyakan di sini yaitu tentukan jenis segitiga ABC. Jawab: BC adalah sisi terpanjang dari segitiga ABC. Maka kita masuk ke dalam rumus. BC kuadrat bisa jadi sama dengan, kurang dari atau lebih dari AC kuadrat ditambah AB kuadrat. BC kuadrat yaitu 16 kuadrat sama dengan 256. AC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan 14 kuadrat ditambah 14 kuadrat sama dengan 392. Jadi karena 256 kurang dari 392, maka segitiga ABC tersebut yaitu segitiga lancip. Soal ketiga. Diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 8 cm, AC 10 cm, BC 8 cm. Ditanya tentukan jenis segitiga ABC. Jawab: AC adalah sisi terpanjang dari segitiga ABC. AC kuadrat bisa sama dengan, lebih dari atau kurang dari BC kuadrat ditambah AB kuadrat. AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat, yaitu 100. BC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yaitu 36 ditambah 64 sama dengan 100. Jadi AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Karena 100 sama dengan 100, maka segitiga tersebut segitiga siku-siku. Nah, ini dia ilustrasi dari kita menebak soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tadi. Gambar nomor 1 yaitu segitiga tumpul, nomor 2 segitiga lancip, dan yang terakhir nomor 3 segitiga siku-siku. Nah, tadi kita kan sudah bisa menentukan jenis-jenis segitiga. Nah, sekarang kita mencoba menentukan letak siku-siku segitiga. Di sini sudah ada 2 soal. Mari kita kerjakan soal nomor 1. Soal 1. Diketahui segitiga ABC dengan sisi-sisi A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan 5. Selanjutnya kita jawab. Kita menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 25 sama dengan 9 ditambah 6. 25 sama dengan 25. Jadi siku-siku segitiga ABC ada di C. Nah, untuk memperjelas hal tersebut, kita bisa lihat ilustrasi gambar di bawah ini. Untuk soal nomor 2, tulislah jawaban kalian di kolom komentar.